Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله في هذا الصباح فنشكر الله تبارك وتعالى على نعم كثيرة وفرصة عزيمة. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang sangat teramat banyak serta di kesempatan yang berharga di pagi hari ini. Seraya mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diteguhkan di atas keimanan yang benar dan masih ada kesehatan di dalam jiwa dan raga kita. Tak lupa nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya dan seluruhnya orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas sunnah beliau. Ayuhas sabab, ayuhas syabab, teman-teman semua ikhwah, hari demi hari telah kita lalui dengan total 8 pertemuan yang insya Allah hari ini terhitung 8 atau mungkin 9, kurang lebih demikian. Di mana kita membicarakan kaidah bagaimana membersihkan jiwa, yang pembersihan jiwa ini merupakan perkara penting di dalam agama kita. Kita telah dapat 2 diksi yang mengarah kepada penyucian jiwa, takhliyah dan tahliyah. Karena Islam itu adalah agama yang berkonsekuensi kepada amalan, aktivitas yang didasari dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, yang tentu keimanan itu tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan cara belajar, bertafakuh, agar kita bisa membenarkan apa yang kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kalian punya ilmu di dalamnya. Maka apa yang kita jalani di dalam agama Islam ini harus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk kita mempelajarinya, agar yang kita ikuti di dalam agama Islam ini jangan sampai tidak ada ilmu sedikit pun. Dan ternyata hal yang mendukung untuk itu adalah bersihnya hati seorang hamba. Ya. Bersihnya hati seorang pelaku yang menjalankan agama Islam tersebut. Karena kita adalah manusia yang diilhamkan 2 sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tabaraka wa taala mengilhamkan kepada kita 2 sifat, yaitu sifat fujur dan takwa. Yang sejatinya sifat fujur yang Allah berikan dalam diri kita itu memiliki fungsi untuk mensupport takwa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau fungsi itu telah dialihkan tidak sebagaimana mestinya, maka telah zalim orang yang memalingkannya. Karena dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka disinilah fungsi dari takhliyah, ketika orang telah terkuasai dengan sifat fujur yang dia menjadi ahli maksiat.
Nah, itu yang ada di kaidah kelima. Di kaidah yang keenam, kita mendapatkan kiat yang luar biasa, ighlaqul manafidh. Kita berusaha dan berupaya untuk menutup celah agar pengaruh-pengaruh syahwat, pengaruh-pengaruh syubhat yang nantinya membuahkan maksiat, kita tutup sejauh-jauhnya, serapat-rapatnya. Nah, maka di sini di kaidah yang kedelapan seharusnya kita menundukkan kepala kita akan akhir kehidupan manusia. Itu adalah hal yang pasti, nyata. Maka di sini kaidah yang ketujuh, penulis mengatakan tadzakurul maut wa liqa'illahi. Ya. Mengingat kematian dan juga mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang bisa membuat jiwa menjadi tenang karena dia tahu akhir kehidupannya itu tidak lama di atas dunia yang fana ini. Betapa banyak orang-orang yang telah Allah wafatkan di hadapannya, mulai dari sanak keluarga, mulai dari teman dekatnya, hatta sekalipun guru-gurunya, ya, hanya tinggal menunggu giliran dirinya yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita masih berada di waiting list-nya Allah, dan yang dipanggil itu berada di waiting room yang disebut dengan alam barzakh. Maka bagaimana kita mempersiapkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ittaqullah, bertakwalah kalian bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya dan mengklaim bahwasanya dirinya orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, maka buktikan keimanan tersebut di mana kalian melihat diri kalian yang telah lalu. Ini sebagai persiapan untuk hari esok. Dan ini luar biasa, ya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah atas jiwa-jiwa kita. Nah, apa yang telah kita lakukan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, padahal kita meyakini dan kita tahu ayatnya. Allah itu Sami'un Basirun. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Di saat kita tidak diperhatikan oleh orang lain, namun Allah Subhanahu wa taala siaga 24 jam melihat kita. Maka di sini, ya, yang menjadi permasalahan adalah mampukah kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena musuh-musuh kita, saingan kita itu bukanlah orang lain dalam perkara menjadi yang terbaik. Tidak. Dalam perkara menjadi yang terbaik, saingan kita adalah diri kita di masa lalu. Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Ini sebuah hadis yang luar biasa maknanya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Kita tahu hidup di dunia ini, ya, banyak sekali kelezatannya. Terlepas dari orang-orang itu apa? Banyak bersedih di atas dunia ini. Namun di antara kita masih sering bersenang-senang di atas dunia ini. Kelezatan. Maka pemutus dari kelezatan itu ialah apa? Al-maut. Kematian. Sebagaimana di sini dikatakan, yakni al-mauta. Yang dimaksud dari hadimil lazzat, pemutus kematian, itu adalah nah ini kok hadim ya, hadimil lazzat. Nah, ya. Hadis ini sahih
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah An-Nasa'i dari sahabat ya Abu Hurairah. Nah, dari sahabat Abu Hurairah memutus kematian. Nah, ini merupakan perkara yang dapat membantu kita dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah, maka seharusnya dengan hati, lisan, pikiran kita gunakan waktu tersebut untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rangkaian proses ibadah kita. Jika seseorang di dalam hatinya banyak mengingat kematian, bersemangat dalam urusan akhirat, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan juga orang-orang yang berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jika hati seseorang itu dipenuhi dengan kelalaian, maksiat, hingga dia tidak dapat lagi mengingat kematian, nah, kemudian dia pun melupakan kepergiannya dari dunia ini, maka tentu dia akan menjadi orang yang anid, keras kepala, yang hatinya itu qaswah seperti batu, ya. Akhirnya dia bermalas-malasan dan dikelabui oleh syaitan, ya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang ahli maksiat. Maka kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, ketika Abdullah bin Umar ini bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelahnya ia pun bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Orang Ansar ini bertanya kepada Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Kemudian Rasulullah pun menjawab, faqala ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah, yaitu ya mereka yang paling baik. Apanya? Akhlaknya yang paling baik. Nah, baiknya akhlak seseorang itu berbanding lurus dengan apa? Tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya itu meningkat, maka rasa takut, ya, rasa harap, rasa cinta pun ikut meningkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, qala, kemudian bertanya lagi laki-laki Ansor ini, ayyul mu'minina aqyas. Aqyas itu bentuk tafdil dari kayyis. Kayyis adalah orang yang cerdas, aqyas orang yang paling cerdas. Ayyul mu'minina aqyas. Maka siapa orang-orang beriman yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah pun menjawab apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Masya Allah. Ya, orang yang paling banyak mengingat kematian. Apakah sampai di situ hadis Nabi? Enggak, kita baca lagi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Masya Allah. Bukan hanya memperbanyak mengingat kematian yang disebut tadi hadhimil ladzat, pemutus kelezatan. Tapi apa? Harus ada persiapan yang ekstra. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Maksudnya, apa yang terjadi setelah kematian ditutuplah dengan perkataan ulaika al-aqyasu, kata Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jadi orang mukmin yang pintar, ya, orang mukmin yang pintar, ini kita mau pakai kacamata apa nih? Kita mau pakai kacamata dunia atau mau pakai kacamata syariat Islam? Yang hal ini yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Nah, sudah pasti, ya. Yaitu apa? Orang yang ingat kepada kematian. Dan tentu orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk apa? Akhirat. Ya, rangkaian persiapan untuk menuju kampung akhirat itu apa? Menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkannya. Baik. Apa itu kematian? Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala, ya. Kematian itu adalah al-faisal. Al-mautu huwa al-faisalu baina hadhihi ad-dar wad-daril qarar. Ya.
Faisal itu artinya adalah pemisah. Nah, pemisah baina antara dar ini adalah apa? Dunia, antara dunia dan kampung yang kekal, yaitu akhirat. Dan juga al-fasilu, ya. Al-fasilu pemisah baina waqtil amali, antara waktu untuk beramal, na'am, wal wal jazai, dan juga ya waktu balasan atas dirinya. Jadi ketika di dunia orang itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal. Namun ketika sudah di akhirat tidak ada lagi amalan. Ya, tidak ada lagi apa? Aktivitas yang dia bisa lakukan seperti itu. Nah, ya, dimulai dari apa? Alam barzakh. Nah, tidak ada lagi aktivitas yang bisa dia lakukan. Nah, kalau amalan ya yang bisa dilakukan itu bukan oleh dirinya, tapi apa? Dari amalan dia semasa hidup di dunia. Nah, itu kalau dia melakukan amalan yang bisa terus mengalirkan kebaikan tatkala dia nanti berada di mana? Di kubur. Kita tahu kan? Idza matal insanu inqata amaluhu, kata Rasulullah. Ya, apabila seseorang itu meninggal maka terputus amalannya, aktivitasnya, dia tidak bisa lagi melakukan apapun ya ketika dia sudah ada di kubur. Naam. Illa bis salas, kecuali tiga hal, tiga perkara. Ya, yaitu apa? Amal jariyah. Sedekah sedekah jariyah. Menginfakkan harta untuk ilmu, menginfakkan harta untuk masjid, rumah ibadah, ya. Ibadah yang rumah ibadah yang di dalamnya ditegakkannya ibadah salat. Nah, dibukanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis para ulama. Dia pun ikut hadir belajar di sana. Nah, atau menginfakkan hartanya di institusi pendidikan, ya. Nah, atau perkara-perkara lainnya, baik membantu fakir miskin, ya, anak yatim, janda, para janda dan yang semisalnya. Baik, itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Apalagi kalau yang diberikannya itu adalah orang-orang soleh ataupun solehah. Ya, orang tersebut bisa melaksanakan ibadah, salah satu wasilahnya adalah sedekah, ya, dari orang yang mensedekahkan hartanya. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu an yuntafa'u bih. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Maka teman-teman, ya, ketika kita belajar ilmu, sekurang-kurangnya kita dakwahkan. Ya, lingkup terkecil mad'u orang yang kita dakwahkan itu adalah keluarga kita sendiri. Tidak harus kita menjadi seorang pengkhutbah atau khatib, penceramah kondang, dai yang terkenal di mana-mana, berdiri di atas mimbar, tidak perlu dan tidak harus, tidak wajib. Tapi kita wajib untuk apa namanya? Memberikan pesan-pesan Islam kepada diri kita dan juga apa? Mad'u lingkup terkecil kita, yaitu keluarga kita. Ya, dimulai dari anak, dimulai dari pasangan dan yang semisalnya. Baik. Setelah itu apa? Waladun salihun yad'u lahu. Ini adalah investasi terbesar bagi orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh terus mendoakannya. Ya, anak yang saleh terus mendoakannya. Anak yang tidak saleh tapi mendoakan bagaimana? Nggak bisa. Redaksi hadisnya waladun salihun, bukan waladun saja. Waladun salihun. Baik, barakallahu fiik. Wa huwa al-haddu al-fariqu baina taqdim az-zat, ya, wa mulaqati jazai. Dan maut, kematian itu adalah apa? Al-haddu al-fariq. Nah, batasan yang membedakan. Al-haddu artinya sendiri adalah batasan. Al-fariq yang membedakan, naat untuk al-haddu. Ya, antara mencari bekal, takdimi, mengumpulkan bekal, dan juga mulaqati jazaihi, menerima balasannya. Maka tentunya la majala ba'dahu litaubah.
Setelah kematian itu tiba pada diri seorang hamba, gak ada lagi tempat majal, ya. Ba'dahu setelahnya untuk bertaubat dan juga untuk beristighfar meminta ampun minas sayyiat dari perkara yang buruk, perkara yang jelek. La majala ba'dahu lil istiktsari minal hasanati. Setelah datang kematian gak ada lagi tempat setelahnya untuk memperbanyak apa namanya? Perbuatan baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surahnya surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa ayat 18 kata Allah, "Walaisatit taubatu lilladzi ya'maluna sayyiati hatta." Nah, idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul. Enggak ada lagi. Tidak ada lah, tidak ada lagi. Ya. Nah, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sayyiat, ya, keburukan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ya baru dia katakan ini tuh betul gak diterima. Nah, sesungguhnya aku ingin taubat sekarang. Ya, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Nah, tidak bisa. Bahkan ketika nyawa sedang ditarik, ruh sedang dicabut, ya, berada di kerongkongan. Ini tidak bi tidak bisa. Layaknya Firaun. Baru dia mengakui saya beriman kepada Tuhannya Musa. Gak bisa. Ya, tidak tidak bisa. Nah, maka manfaatkanlah masa sekarang sebelum datangnya makhluk Allah yang satu ini, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, ya. Akan merasakan mati. Ujurakum yaumal qiyamah. Nah, dan hanya pada hari kiamat sajalah, ya, diberikan sempurna balasan. Nah, itu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Maka dikatakan bahwasanya kematian ini adalah apa? A'zamu wa'izin. Al-mautu a'zamu wa'izin. Sebaik-baiknya nasihat. Sebaik-baiknya nasihat. Seharusnya semakin gencar dalam belajar, dalam menuntut ilmu dan dalam beramal, sedikit dalam berbicara. Ya, sudah diingatkan banyak tokoh-tokoh agama meninggal. Jauh sebelum itu adalah sanak keluarga-keluarga, ya, teman, kerabat, ya. Itu harusnya dijadikan apa? Reminder, pengingat. Nah, ya. Maka kita harus memperhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ightanim khamsan qabla khamsin tuh. Nabi Muhammad pernah bersabda demikian. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Karena ketika masa tua datang, kita menjadi lemah. Ya, tidak sanggup lagi untuk memperbanyak aktivitas amal saleh. Ya, belajar jadi berkurang. Nah, wasihataka qabla saqamik. Nah, masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Ketika orang sakit terbaring di, ya, tempat tidur, nah, tidak lagi bisa tangan menulis untaian-untaian nasihat, tidak lagi bisa menulis ilmu, nah, tidak lagi bisa kaki melangkahkan kemana? Ke rumah-rumah Allah. Wagina ka qabla faqrik, dan manfaatkan, ya, masa cukup, bukan masa kaya, masa cukup, ya, sebelum datang masa kefakiran. Ingat, kehidupan ini ibaratkan roda, ya. Al hayatu ka'ajalatin. Ajalatun itu roda. Seperti roda yang berputar. Naam, ya, taduru. Dia berputar. Ketika kita berada di posisi kecukupan, kadangkala nanti bisa saja berada di mana? Di bawah sebagai orang yang membutuhkan. Maka kita manfaatkan. Ya, ketika kita cukup, kita beli buku, kita beli kitab, kita infakkan, sedekah. Nah, kemudian wa faraghak qabla syughlik. Manfaatkan masa luang
sebelum datang waktu sibuk. Ya, syabab-syabab yang belum menikah, manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk ya beramal saleh. Ya, nah, hatta sekalipun yang sudah menikah, manfaatkan terus sebelum datang waktu sempit. Ya, di antara waktu sempit orang yang sudah berkeluarga, ya, nah, banyak kesibukan, disibukkan dengan mencari pundi-pundi rupiah, ekonomi dan yang semisalnya. Nah, nah ini coba kita harus syukuri kehidupan kita sekarang. Ya, bagaimana cara mensyukuri? Menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara apa? Ya, beramal salih yang di situ ada menuntut ilmu. Ya, wa hayataka qabla mautik, ditutup di situ kan? Perkara yang terakhir, perkara yang kelima, manfaatkan hidup sebelum datang kematian. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena lihat di sini, ya. Penulis berkata, "Tsumma huwa," nah, mudrikun, yang namanya kematian itu akan menjumpai setiap orang. Kullu nafsin za'iqatul maut di surah Ali Imran tadi ya, ayat 185. Akan menjumpai semua orang, la muhalata. Pasti, maksudnya nggak ada kemustahilan. Nggak ada kemustahilan. Langsung ya datang, menjumpai semua orang. Wa mulakihim, dan akan datang kepada mereka kematian. Bila roibin, tanpa ada keraguan-raguan. Pakainya roib loh teman-teman. Beda sama syak. Ya, beda sama syak. Raib pakainya. Ragu, ya nggak ada keraguan dan nggak ada pengingkaran. Begitu. Kalau syak itu hanya keraguan saja. Tapi kalau roib itu keraguan disertai pengingkaran. Maka kalau la roib, ya, maka tidak ada keraguan-raguan disertai pengingkaran. Makanya Allah katakan ya di awal surat Al-Baqarah apa? Zalikal kitabula raiba fiih. Nah, ya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari minhu darinya, fa innahu, sesungguhnya si kematian itu apa? Mulaqikum, akan menemuimu. Dan dilanjutkan lagi di surah An-Nisa ayat 78. Kalau ini tadi qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 8. Berikutnya, aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini surah An-Nisa ayat 78. Dimanapun kalian berada, yudriku, ya, yudrikkumul maut. Al-maut fa'il dari yudrik. Ya, yang namanya maut, kematian itu akan mendatangimu walau kuntum, meskipun ya seandainya kalian itu berada di burujim musyayyadah. Diterjemahkan oleh benteng yang kokoh, ya. Diterjemahkan dengan ya benteng yang kokoh, meskipun tertahan, ya, kematian akan menjumpai kita. Ya, tinggal kitanya sudah siap atau belum. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami fujaatan. Dan bersamaan dengan itu datang juga ya kepada orang-orang yang anam fujaatan, ya, secara tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum. Ini surah Al-A'raf ayat 34, surat yang ketujuh. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya. Ya. Maka apabila telah datang ajal-ajal mereka. Ajal itu apa? Ajal itu batas waktu. Awal ayatnya lihat, walikuli umatin ajal. Ya, setiap umat ini memiliki batas waktu akhir kapan dia harus kembali, kapan dia harus pulang. Ya, maka apabila datang ajal tersebut kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa mereka menunda sedikit pun, wala yastaqdimun, maupun mendahulukannya. Ya. Faka min insanin kharaja. Nah, ini la ilaha illallah. Masya Allah. Ya. Faka min insanin, maka betapa banyak di antara orang-orang itu apa? Kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya. Yaqudu sayaratahu, mengendarai sayaratahu, mobilnya. Faraja'a mahmulan la ilaha illallah. Kemudian dia pun pulang dalam keadaan mahmulan, dibopong, dibawa. Bukan dia lagi yang bawa mobil.
tapi dia dibawa oleh manusia. Naam, fil akfan, ya, dalam keadaan kain kafan melilit tubuhnya, ya. Wa kam min insanin, betapa banyak manusia, qala li ahlihi, berkata kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Naam, hayyu, siapkan, li, untukku, to'aman, makanan, ya, famata, kemudian dia pun meninggal, walam yat'amhu, belum sempat makan makanan yang disiapkan oleh keluarganya. Betapa banyak, banyak sekali, ya kan? Wa kamin insanin, dan juga betapa banyak orang, insanin di sini, la bisa mengenakan saubahu, pakaiannya, wa zarra zirarahu, dan zarra memasukkan zirarahu, kancing bajunya. Dia sendiri nih yang mengkancingkan bajunya. Ternyata walam yafukka, ia tidak melepas setelah dipasang, dia tidak melepas kancing bajunya. Zirara saubih, ya, illa, kecuali siapa? Al-ghasil, tukang mandi, tukang mandiin orang. Maksudnya apa? Tukang mandiin mayat. Orang yang memandikan mayat. Pagi dia masang itu kancing bajunya. Wah, ternyata bukan dia lagi yang melepas kancing bajunya, bukan istrinya lagi, bukan suaminya lagi. Nah, bukan sanak keluarganya yang membuka. Nah, orang yang memandikannya. Orang yang memandikannya di sini, ya, ya bisa sanak keluarga, ya, bisa pasangannya, begitu. Tapi intinya bukan dia sendiri yang melepasnya. Berarti menandakan apa? Kematian telah datang pada dirinya. Fa fi dzikril 'abdi lil maut, maka di dalam mengingat, maka di dalam, ya, ingatan seorang hamba kepada kematian, ya. Jadi ketika seorang hamba itu ingat kepada kematian, ya, itu memiliki manfaatun azimatun, manfaat yang besar, ya, manfaat yang besar. Fabidzalika tastayqizu al-qulubu al-ghafilah, ya. Dan dengan hal tersebutlah al-qulub, hati-hati yang lalai itu, tastayqizu, istaiqaza yastayqizu, bangun, akan bangkit, ya, hati yang lalai. Nah, wa tahya al-qulubu al-maitatu, hati yang layak seperti bangkai, maksudnya hati yang sudah mati itu bisa hidup kembali ketika mengingat kematian ini. Nah, ini diantara manfaatnya, ya. Itu dua. Yang ketiga, yahsunu iqbalul abdi 'ala Allahi. Nah, ini yang ketiga manfaat mengingat kematian. Yaitu apa? Penghadapan seorang hamba kepada Allah itu semakin membaik. Maksudnya apa? Ketika dia beribadah, kualitasnya ditingkatkan. Kuantitas ibadah sunnahnya pun meningkat juga. Watazulu al-ghaflah, ini yang keempat, ya. Manfaat yang keempat apa? Kelalaian dan juga i'rad, sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah ini tazul. Nah, akan hilang dan tergantikan tentunya dengan apa namanya? Sifat rajin. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah taala mengatakan, "Lau faraqa dzikrul maut", seandainya, nah, mengingat kematian itu telah berpisah di hatiku, ya. Maksudnya apa? Ketika hatinya ini tidak lagi mengingat kematian, khasyitu, aku khawatir, ayyaf sudah alayya qalbi. Nah, ya, hatiku akan rusak di atas diriku ini. Jadi kita tahu sekarang dari perkataan Sa'id bin Jubair, di antara perkara yang dapat merusak hati seorang hamba, yaitu apa? Lalai dari mengingat kematian. Mengingat kematian harus ada praktek, ya. Bukan hanya terus bersedih adanya tokoh yang meninggal, ya, posting sana, posting sini. Namun padahal tokoh terus memberikan nasihat yang luar biasa, dia tidak menjalankan nasihatnya. Nah, ada nasihat yang luar biasa baik, baca buku, ya, dibacakan kitab untuk keluarga, ini enggak. Nah, dia tidak, cuman apa, posting sana, posting sini, ucapkan ini, ucapkan sini.
begitu. Tapi dia tidak mempraktikkan untuk apa? Bersemangat menuntut ilmu. Nah, dia tidak bersemangat dalam beribadah. Ya, tidak ada peningkatan kualitas di dalam ibadahnya. Di ibadah sunnahnya pun tidak ada peningkatan kuantitas. Nah, ini harusnya kita apa? Perhatikan firman Allah di awal-awal kaidah ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Wa la yazalul 'abdu bi khairin. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak. Dan seorang hamba itu senantiasa bi khairin berada di dalam kebaikan. Ya. Maka naziran selama ya, orang itu naziran memperhatikan limauqifihi kepada berdirinya dia nanti baina yadaillah, kepada apa? Tempat berdirinya nanti di hadapan Allah. Dia pikirin ini. Dia harus memikirkan ini. Nah, ya. Gitu. Al-Imam Al-Bukhari memikirkan bagaimana posisinya di hadapan Allah ketika dia telah dipanggil oleh Allah. Lihat effortnya Imam Bukhari. Lihat effort para ulama terdahulu. Nah, ya, mempersiapkan kematian dengan menyalin hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu buku, ya, dan di setiap salinan dari hadis-hadis yang beliau tulis, beliau selalu salat 2 rakaat, ya. Bagaimana kita? Ya, seharusnya kita lihat diri kita ini yang penuh dengan kelalaian dan yang semisalnya, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat di akhirat, ba'da mamati, setelah kematian. Dan juga memperhatikan lima sirihi, ya, tempat tinggal setelah apa? Kematian. Kita pikirkan, apakah kita berada di surga atau di neraka? Nah,